Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian El Shaddai. Menjagaku, tak usah ku sembah. Yesus peliharaku, tak usah ku cemas. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Melimpah El Shaddai, El Shaddai, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, kelimpah Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar El
tiadai mulia. Nanti Bapak Nelson bawa kita dalam doa pembukaan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Engkau, ya Allah kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di sore hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Inilah kami umat-umat-Mu yang setia datang kepada Engkau Tuhan. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hanya sebahagian kecil yang bisa datang bersujud di kaki Tuhan, Engkau mengetahui kerinduan hati kami Tuhan. Engkau melihat isi hati kami, isi pikiran kami Tuhan. Sungguh kami Tuhan merindukan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, tetapi dengan keadaan dan situasi yang menjadi penghalang bagi kami Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar bagi kami, dan Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Biar kami Tuhan tetap setia datang kepada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, Engkau memberkati kami yang ada pada sore hari ini, memberkati saudara-saudara seiman kami yang tidak dapat hadir Tuhan. Biar kami di hari-hari yang akan mendatang boleh bersama-sama bersekutu datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita mengangkat pujian Immanuel. Jemaat Tuhan, tolong bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan, segala puji syukur.
Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian penyembahan Ku Punya Pencipta. Punya Pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku, Dia tahu air mataku, dan dengar doaku. Ku punya Pencipta, ku punya Pencipta. Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa, ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Kau namaku, Dia tahu pikiranku, Dia tahu air mataku, dan dengar doaku, dan dengar doaku.
dengar doa. Nanti Bapak Yonatan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Dia tahu pikiranku, dia tahu pikiranku. Lihat air mataku dan dengar doaku, dan dengar doaku, dan dengar doaku. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di kesempatan sore hari ini kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat yang menyaksikan secara online. Tetapi kami yakin Tuhan yang hadir saat ini di tempat kami, Tuhan yang sama hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dan mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Engkau juga boleh menjamah melawat mereka Tuhan. Bahkan lewat firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan oleh hamba-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa boleh memberikan peneguhan, pembaharuan. Bahkan kami yakin kuasa Tuhan dinyatakan. Baik bagi kami yang ada di sini maupun bagi jemaat Tuhan yang menyaksikannya secara online. Karena itu dengan hati yang terbuka, kami sudah siap menerima setiap taburan benih firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Bahkan Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hati setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Damai sejahtera kiranya menjadi milik kita semua pada sore hari ini, dan juga bagi jemaat GPDI Cianjur dimanapun berada yang menyaksikan ibadah online pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sore hari ini saya memberitakan firman Tuhan. Masih dalam tema bulan ini, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Dalam sebuah buku yang terkenal ya, yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying atau 5 penyesalan teratas dari kematian, penulis buku ini yaitu Bronnie Ware melakukan wawancara terhadap para pasien di rumah sakit rata-rata 12 minggu sebelum pasien itu meninggal dunia. Dan dari hasil wawancara itu, Bronnie mendapati bahwa ternyata kebanyakan dari mereka itu merasa menyesal karena tidak mempergunakan waktu di masa lalu dengan baik. Bahkan ada sebuah penelitian juga yang dilakukan di Brasil. Nah, dia menyebarkan angket yang diedarkan kepada ribuan responden. Nah, salah satu pertanyaannya juga adalah, hal apakah yang paling Anda sesali dalam hidup Anda? Lalu hasilnya itu ternyata 22% responden itu menjawab bahwa hal yang paling membuat mereka menyesal adalah tidak menggunakan waktu mereka di masa lalu dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mempergunakan waktu dengan baik. Sama seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam pasalnya yang kelima ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah menggunakan kata exagorazo, sedangkan waktu di sana Rasul Paulus menggunakan kata kairos,
Ada juga waktu yang disebut kronos. Tetapi dalam hal ini dia menggunakan waktu dengan kata kairos. Artinya adalah kesempatan. Ya, sedangkan kata exagorazo itu artinya adalah menebus waktu-waktu yang telah hilang. Sehingga ayat ini secara harfiah dapat juga berarti bagi kita, tebuslah, pakailah dengan maksimal segala kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya memikirkan kata menebus ini, berarti biasanya ada sesuatu yang harus dikeluarkan dengan uang untuk mengambil kembali barang yang telah tergadai. Ya. Dan hal ini mungkin memberikan arti kepada kita, saudara, bahwa seringkali waktu kita telah tergadai. Ya, maka kita harus membayar sebuah harga yang harus kita korbankan untuk memperoleh waktu yang telah hilang tersebut. Akibat mungkin kita melalaikan waktu-waktu yang seharusnya kita pergunakan dengan sangat efektif. Ya, ada sesuatu yang harus kita keluarkan sebagai harga untuk kembali menebus waktu tersebut. Nah, kata menebus juga seringkali memberikan arti memulihkan sebuah kekalahan. Mungkin dalam kehidupan kita sedang mengalami waktu kekalahan yang sedang kita jalani. Tetapi firman Tuhan katakan pulihkan, ya, pakai kembali dengan cara apa? Menggunakan kesempatan dengan maksimal. Nah, kata maksimal itu artinya adalah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, begitu saudara ya. Nah, kalau kita melihat mungkin kita bertanya bagaimana sih caranya menggunakan waktu dengan maksimal tersebut. Mungkin kita berpikir dengan cara time management. Ya, artinya kita mengorganisir waktu dengan begitu ketat ya. Jam sekian dan lain sebagainya. Kita merencanakan waktu, mengorganisasikan dan mengatur waktu sebisa mungkin, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu supaya semakin efektif begitu. Atau juga mungkin kita dengan time disiplin ya, dengan mendisiplin waktu. Seperti misalnya kita taat kepada jam-jam yang telah ditentukan. Seperti misalnya pada hari ini kita datang tepat waktu. Ya, kita disiplin dengan waktu. Kita mengatur satu hari ini kita punya organisir daripada time kita itu dengan baik pagi hari sampai kepada sore hari. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendapati ya, banyak orang juga mendapati setelah melakukan manajemen waktu, setelah melakukan disiplin waktu, tetapi mereka melihat adanya sebuah kekecewaan. Karena apa? Karena ada hasil akhir yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu saudara. Nah, lalu mengapa? Dan ternyata penyebabnya adalah karena kita tidak maksimal di dalam menjalankan setiap kesempatan yang ada. Contohnya saudara, hari ini kita mungkin melakukan disiplin waktu dengan tepat kita datang beribadah. Tetapi ketika kita melaksanakan kesempatan beribadah kita dengan tidak maksimal di dalamnya, maka ketika kita menyelesaikan ibadah kita tidak dapat menikmati betapa agungnya rahasia ibadah. Gitu. Mengapa hal itu terjadi? Karena adanya ketidakmaksimalan di dalam menggunakan kesempatan yang ada. Itu sebuah contoh ya saudara. Saya percaya kita di tempat ini maksimal ya. Nah, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kita perlu maksimal. Bagaimana supaya kita bisa maksimal di dalam menjalani setiap kesempatan, ya, dalam menjalani setiap kairos. Ya. Nah, saya ingin memberikan subtema kita pada sore hari ini adalah mulai dari akhir, saudara. Karena ketika kita mulai dari akhir, kita akan melihat bahwa seluruh kesempatan yang diberikan kepada kita di dalam manajemen waktu kita, di dalam time disiplin kita, itu dapat menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Ya, mulai dari akhir. Apa artinya mulai dari akhir? Saudara yang dikasih Tuhan, artinya adalah kita mulai mengerjakannya dari bagian akhir di kesempatan sekarang. Jadi sekali lagi saya katakan, kita mulai mengerjakan bagian akhir di kesempatan sekarang.
di waktu ini, begitu saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apakah bagian akhir itu? Bagian akhir menunjuk kepada hasil akhir dari tujuan dan rancangan yang dalam Allah menciptakan kita. Jadi Allah memiliki tujuan. Ada tujuan akhir yang Allah tetapkan di dalam menciptakan kita. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 7. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara perhatikan di sana dikatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita diciptakan, kita dibentuk dan kita dijadikan oleh Tuhan adalah tujuan akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kita bisa memaksimalkan setiap waktu, setiap kesempatan, setiap kairos yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mulai dari akhir. Artinya pada masa sekarang, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara kita juga lihat, sama-sama kita katakan kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya kita benar-benar bisa melakukan kesempatan yang ada ini dengan memulainya dari akhir ya. Kita lihat juga di dalam ajaran daripada Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan baca. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara perhatikan dalam ayat ini dikatakan bagian terakhir, memuliakan dan memuji Allah. Jadi caranya bagaimana untuk kita bisa memulai ya, menjalani kesempatan yang diberikan ini untuk memuliakan dan memuji Allah. Bagian ayat ini mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9, inilah doaku supaya kasihmu semakin melimpah. Kasihmu makin melimpah. Jadi yang pertama adalah kasih. Ya. Kasihmu makin melimpah. Kasih adalah perintah terbesar, saudara. Ya, kasih kita baik kepada Tuhan ataupun kasih kita kepada manusia harus semakin melimpah. Jadi kalau kita di dalam hidup ini kita memiliki kesempatan, ada yang hubungannya dengan Tuhan, ada yang hubungannya dengan manusia. Nah, kalau kita mau memulaikannya dengan akhir ya, dari akhir, berarti kan semua kegiatan kita itu harus ada unsur memuliakan atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kalau ada kesempatan yang terkait dengan Tuhan, kita melakukannya dengan kasih yang makin melimpah kepada Tuhan. Kalau kesempatan diberikan kita hidup ada kaitannya dengan sesama manusia, maka di dalam kita melakukan kegiatan tersebut harus dikuasai oleh kasih yang semakin melimpah, begitu. Nah, kalau saya melihat kata melimpah di sana itu menggunakan kata periseuo, ya. Kata periseuo ini artinya bertambah dalam hal kuantitas dan kualitas. Kata periseuo juga itu berarti kepada kita melebihi, ya, takaran ketika direntangkan. Jadi sesuatu yang lebih. Kasih kita kepada Allah ataupun kasih kita kepada sesama manusia, di mana kesempatan itu diberikan untuk kita berelasi dengan Tuhan ataupun dengan sesama, di dalamnya harus disertai dengan kasih yang semakin melimpah. Ya.
Tapi kasih yang semakin melimpah ini dikatakan dalam pengetahuan yang benar. Nah, kata pengetahuan di sana menggunakan epignosis. Nah, kata epignosis ini adalah pengetahuan yang benar, ya, pengetahuan yang akurat, atau dengan kata lain ini berbicara tentang firman Tuhan, menunjuk kepada firman Tuhan. Kasih kita yang semakin melimpah ini harus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan berelasi dengan Tuhan kita dalam hal ibadah, dalam hal doa, kita melakukannya dengan kasih kepada Tuhan yang semakin melimpah sesuai dengan kebenaran. Seperti apa mengasihi Tuhan yang benar itu? Ketika kita diberi kesempatan untuk berelasi dengan sesama kita, ya, dengan berbagai bentuk kegiatan, sebuah kairos yang Tuhan berikan ketika kita membangun relasi dengan sesama, maka itu juga harus kita lakukan di dalam pengetahuan yang benar terhadap firman Tuhan. Dan dikatakan dalam segala macam pengertian. Nah, kata pengertian ini aistesis, artinya sebuah persepsi yang lahir bukan karena perasaan, tetapi karena sebuah kecerdasan, dan terlebih dari kecerdasan spiritual, dari ketajaman spiritual kita. Jadi tidak akan salah ketika kita memiliki persepsi tentang sesuatu masalah, begitu ya. Mungkin di dalam kita berelasi ada sebuah masalah, tetapi kita tidak akan salah menilai. Kenapa? Karena persepsi itu timbul dari ketajaman spiritual kita terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Nah, kalau kasih kita semakin melimpah, ya, di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, kairos yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan berbagai bentuk kegiatan yang telah kita organisir dengan baik, sesungguhnya kita sedang mulai dari akhir, saudara. Karena apa? Karena ketika kita melakukan hal ini, maka firman Tuhan katakan di sana, kamu dapat memilih yang baik. Begitu ya. Jadi yang kedua adalah memilih yang baik, saudara. Nah, kata memilih yang baik di sana, kalau saya melihat di dalam Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, kata memilih di sana menggunakan kata dokimaso. Ternyata kata dokimaso ini menunjuk kepada kemampuan kita yang di dalam ini untuk apa? Untuk mampu menguji, untuk mampu membedakan, untuk mampu membuktikan, ya. Jadi bukan sekedar kita memilih. Kalau kasih kita semakin melimpah sesuai dengan pengetahuan dan pengertian, maka kalau kita dapati di sini kita memiliki sebuah kemampuan untuk memilih. Memilih, ya. Bukan sekedar memilih, tetapi di dalam kita memilih ada kemampuan kita membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Nah, memilih apa yang baik, diapero. Diapero ini artinya adalah bernilai. Selain bernilai juga penting dan unggul. Nah, jadi ketika kasih kita semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar, ya, jadi bukan cuma kasih melimpah, karena kalau kita dapati kasih itu berbagai macam. Ada kasih persaudaraan, ya, ada kasih eros, ada kasih filia, ada kasih storge. Yang Allah inginkan adalah kasih agape. Ketika kita memiliki kasih agape yang semakin melimpah sesuai dengan pengetahuan terhadap firman Tuhan, jadi bagaimana caranya mengasihi Tuhan sesuai dengan pengetahuan tersebut, ya. Lalu mungkin ketika kita merasa bahwa doa kita ini belum dijawab, begitu saudara, ya, kita berpikir, aduh, kenapa doa kita belum dijawab? Kita mungkin akan timbul pengertian persepsi-persepsi yang sebenarnya tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Tetapi ketika kita bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, maka kita mendapati kita memiliki sebuah ketajaman yang dapat membedakan, ya, bahwa kasih situasi yang terjadi ini tidak salah di dalam persepsi kita, saudara. Ketika suami saya terdampak COVID, waktu itu saudara saya langsung benar-benar shock, ya. Wah, saya bilang begitu ya saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, secara manusia saya sebenarnya terpukul. Kenapa ini semua terjadi? Sangat berbeda dengan tema tahun yang kami tetapkan di dalam doa bersama-sama.
yaitu the blessing, berkat. Jadi mengawali tahun baru ini bukan secara manusia itu bukan berkat, tetapi penyakit begitu saudara ya. Aduh, sesuatu yang luar. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami berdoa, kami akhirnya dibawa sama Tuhan itu memahami, ya, memandang semua itu dari persepsinya Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kepada kita sebuah ketajaman untuk dapat menilai situasi yang sedang terjadi. Dan ternyata justru dengan semuanya ini ada berkat khusus yang Tuhan siapkan buat kita. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Bahkan jemaat kami juga terdampak ya saudara, karena terinfeksi. Satu keluarga. Aduh, saya sangat susah ketika Bapak Gembala suami saya juga sakit. Kemudian jemaat juga terkena, saya harus telepon mereka terus ya untuk memberi kekuatan kepada mereka, kita video call dan lain, kita berdoa semua apa. Tapi justru saya bilang percaya bahwa di balik semua ini ada berkat. Mereka bilang, "Tante, temanya berkat tapi kami sakit," begitu ya. Padahal mereka baru saja dengan semangat memberi untuk pekerjaan Tuhan saudara, tetapi mereka sakit begitu. Wah, saya benar-benar, Tuhan bagaimana ini? Saya berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian percaya bahwa Tuhan ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Coba cari mengerti sama Tuhan. Dan ternyata saudara, dia belum sembuh, dia dapat telepon dari tempat kantor di mana dia bekerja, justru dia akhirnya naik jabatan. Saya bilang, tuh kan ada berkat khusus. Dia akhirnya jadi GM, ya, General Manager di sebuah perusahaan. Saya bilang, coba kamu lihat, ada berkat khusus yang Tuhan siapkan. Kalau kamu melihatnya dari sudut pandang Tuhan, jangan mengeluh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, seringkali banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam pengertian yang benar, Allah akan memberikan kepada kita kesanggupan, kemampuan untuk memandang segala sesuatu dari persepsinya Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Nah, kalau kita memiliki kasih yang semakin melimpah, maka dikatakan di sini kita dapat memilih. Ada sebuah kemampuan memilih. Di dalamnya itu seperti kita sudah menguji apa yang akan menjadi pilihan kita tersebut. Kita bisa menilai dengan tepat. Dan akhirnya apa? Yang baik, yang unggul, yang penting, yang bernilai, itulah yang menjadi pilihan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai contoh, di dalam kitab Hagai, kalau kita melihat di sana, bangsa Israel ketika kasihnya kepada Tuhan semakin menurun. Ya, mereka ternyata melakukan pilihan-pilihan yang keliru. Ya, coba kalau kita lihat di dalam kitab Hagai pasalnya yang pertama. Hagai 1 di sana dikatakan bahwa mereka berkata, apakah sudah waktunya untuk bentar ya saudara. Ya, Hagai 1 di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi ketika itu bangsa Israel berkata, belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Mereka memiliki penilaian yang salah, memandang waktu yang salah. Karena apa? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka lebih mengasihi kepada berhala-berhala mereka. Mereka memiliki ilah lain. Mereka memiliki sesuatu yang lebih dipentingkan daripada Tuhan. Dan karena kasih mereka kepada Tuhan tidak semakin bertumbuh, tidak semakin melimpah, akhirnya apa? Pilihan mereka bukanlah pilihan yang bernilai, bukanlah pilihan yang penting, bukanlah pilihan yang tepat. Sampai Tuhan harus berkata, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya. Padahal itu merupakan waktu yang seharusnya mereka pakai untuk membangun rumah Allah. Dan pilihan mereka apa? Mereka membangun rumah-rumah mereka
Mereka melazatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging mereka, keinginan-keinginan mata mereka. Dan mereka membiarkan rumah Allah tidak dibangun. Pilihan yang keliru daripada bangsa Israel ini terjadi karena apa? Terjadi karena kasih mereka kepada Tuhan semakin merosot. Jadi kalau kasih kita semakin melimpah kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita semakin melimpah, semakin bertambah di dalam pengetahuan yang benar, maka kita akan dapat memilih yang tepat, memilih yang penting, memilih yang berguna, memilih yang baik untuk sesama kita, terlebih untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki kemampuan memilih yang baik, maka dampaknya itu dikatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 10 itu, kita akan menjadi suci dan tak bercacat. Ya. Kata suci dan tak bercacat ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata eilikrines. Eilikrines ini ternyata adalah telah lulus uji. Ya. Jadi telah teruji, sehingga hasilnya adalah kemurnian dan ketulusan. Nah, lalu kata tak bercacat tersebut adalah menggunakan kata aproskopos, itu artinya adalah tidak menuntun orang lain kepada dosa dengan cara hidupnya, atau tidak menyebabkan orang lain berdosa. Jadi kalau bagian yang pertama itu untuk kita semakin teruji, kita semakin murni, kita semakin tulus. Dan yang berikutnya adalah justru keberadaan kita yang tulus, keberadaan kita yang suci tersebut tidak membuat orang lain berdosa. Tidak menuntun orang lain kepada dosa dengan cara hidup kita, saudara. Menjelang hari Kristus. Ya. Bahkan kalau kita memiliki kasih yang bertumbuh sehingga dapat memilih apa yang baik yang benar, selain kita menjadi suci dan tak bercacat, firman Tuhan katakan kita menjadi penuh dengan buah kebenaran. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa cabang-cabang yang semakin bersih itu dia akan menghasilkan buah. Semakin dibersihkan semakin berbuah. Semakin kita mengasihi Tuhan dan tahu memilih apa yang benar, kita akan semakin suci dan tak bercacat, sehingga apa hasilnya? Kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan buah kebenaran. Ada hasil-hasil kebenaran yang dapat dimunculkan. Sukacita, damai sejahtera. Ya, firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Ada banyak buah kebenaran lagi yang dapat dihasilkan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita mendapati di sini kehidupan kita pada akhirnya menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita mulai dari akhir menyadari bahwa setiap kesempatan yang ada itu harus dimulai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki kasih yang semakin melimpah kepada Tuhan, baik kepada sesama. Kita akan diberi kemampuan yang ekstra di dalam hidup kita untuk memilih apa yang baik. Sehingga akhirnya hidup kita semakin suci, hidup kita semakin tak bercacat, bahkan penuh dengan buah kebenaran. Dan saya yakin pada akhir tahun nanti kita akan melihat target-target di dalam kehidupan kita itu dapat tercapai. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara, kita sudah menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan pertama ini di tahun 2021, kepada kita diberi tema, firman Tuhan mengarahkan kepada kita, pergunakanlah waktu, pergunakanlah kesempatan yang ada. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita maksimal dalam setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kairos hari ini beribadah, kita lakukan dengan maksimal. Atau kairos kita esok hari bekerja, lakukan dengan maksimal. Atau kita sebagai kepala keluarga, lakukan dengan maksimal. Sebagai ibu rumah tangga, lakukan dengan maksimal. Sebagai pelayan Tuhan, lakukan dengan maksimal. Saudara, ketika kita melakukan hal itu, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan.
maka kita akan melihat saudara, kita sebenarnya sudah sampai kepada garis finish, yaitu kita dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi tetapi kalau kita tidak memulaikannya dari akhir saudara, kita mungkin bingung mau kemana, tetapi kalau kita mulai dari akhir kita tahu, oh tujuannya adalah itu. Saya menjadi pribadi yang memuliakan dan memuji Allah kelak ketika Tuhan datang. Berarti setiap hari bagaimana kita membangun, menggunakan kesempatan yang ada, yaitu mulai dari akhir. Puji nama Tuhan, saya bersyukur, mari sama-sama kita memakai kesempatan yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama pada sore hari ini kita melihat kepada diri kita. Masih ada 11 bulan di hadapan kita. Dan hari ini kita diperlengkapi oleh firman Tuhan untuk kita memulaikannya dari akhir, yaitu kita memulaikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita akan melihat hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selanjutnya saya panggil Bapak Aan untuk berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nanti Bapak Suryono tampil di depan dan berdoa. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kami sangat-sangat bersyukur karena kembali Tuhan, kami boleh dilawat oleh firman-Mu, kami boleh mendapat kekuatan petunjuk baru untuk hidup kami sehari-hari Tuhan. Pimpin terus supaya kami Tuhan boleh mempergunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya hanyalah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidup kami hanyalah untuk memuliakan Engkau. Dijauhkan kami bermenggah diri, dijauhkan kami mencuri kemuliaan-Mu. Sebab segala kemuliaan hanyalah bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi, memakai hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai pelayanannya di Pasir Nangka. Penuhi dengan urapan yang daripada-Mu. Berkati kehidupan pribadinya, berkati kehidupan rumah tangannya dengan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur karena sore hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami aluskan doa sembahyang ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Kita bersyukur kalau sore hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun saudara-saudara kita yang lain masih ada di rumah ya, mesti mengikuti lewat live streaming. Terima kasih untuk Ibu Herlina yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, karena Yesus aku hidup. Karena Yesus aku hidup, dari Tuhan semua berkat tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memujimu. Terang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembah. Aku suka memujimu. Aku rindu muliakan namamu. Aku suka menyembahmu. Aku mau menyembahmu. Aku suka memujimu. Aku rindu muliakan namamu. Aku suka menyembahmu. Aku suka menyembahmu. Aku suka menyembahmu. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Sabtu ini kita ada ibadah doa. Ya, ibadah doa jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu, ibadah kita adalah ibadah live streaming yang diadakan pada jam 4 sore. Ya. Jadi untuk minggu ini kita tetap beribadah dengan ibadah live streaming. Disertai perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang mau mengambil roti dan anggur, bisa disediakan di gereja ya, bisa ada pengerja. Jadi bisa ambil di gereja roti dan anggurnya untuk bisa mengadakan di rumah masing-masing ya, puji Tuhan. Dan tidak ada pengumuman yang lain, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan Ibu Gembala akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Benar Tuhan, kami memuji segala kebesaran-Mu yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati, kami boleh mengalami Tuhan apa yang Engkau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lebih hari kami lebih sungguh lagi di dalam Engkau, mempergunakan waktu yang Engkau berikan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu, dengan kami mengerjakan yang baik dan benar, menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk live streaming pada sore hari ini. Kami percaya Engkau memberkati semua yang melayani pekerjaan-Mu sore hari ini, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak pernah terlewatkan. Berkat sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan, Engkau tetap ada bagi kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami kembali nanti bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat sore.